Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yusufu Friends, selamat datang di Kipods KC Podcast season pertama. Oke, di podcast kali ini kita akan cicit santai bersama aku, Anissa XR19, dan dua rekan aku. Halo, gue Salman. Dan halo guys, gue Ica dari XR19. Halo guys, apa kabar nih guys? Alhamdulillah, baik. Bisa gimana kabarnya? Alhamdulillah masih waras lah ya. Oke, jadi kita akan membahas terkait dunia perorganisasian. Asik, manusia si paling organisasi nih. Si paling sibuk gak sih? Aduh, atau kura-kura? Budak apa namanya, budak proker kali ya? Ya, budak proker. Atau gini, apa sih, donatnya kakak boleh? Danusan gak sih? Oke, back to the topic. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, kenapa sih kalian ikut organisasi? Siapa dulu nih? Salman dulu boleh? Gue dulu ya. Sebenarnya kalau gue sih kenapa join organisasi ya? Awalnya tuh gue coba-coba, ya kayak mawar. Ya karena pingin tahu aja sih sebenarnya organisasi itu gimana sih cara kerjanya gitu. Kalau gue gitu sih paling aneh banget. Gue jawab ya. Kalau gue sendiri sih ikut organisasi awalnya ikut temen, karena kan dulu lumayan gabut ya, kupu-kupu doang, kuliah pulang, jadi kayak pengen tahu gitu rasanya jadi anak organisasi tuh gimana sih. Taunya seru banget, parah, berpengalaman dan lain-lain. Super seru. Oke, kalau aku kenapa ikut organisasi? Buat ngisi waktu luang aja sih, biar sibuk aja gitu, biar dibilang orang tuh sibuk banget sih gitu. Itu sih palingan. Sama ini sih karena apa ya, katanya kan kalau masuk organisasi iming-iming nanti kalau misalkan ngelamar kerja gitu ada pengalaman organisasi gitu-gitu nggak sih? Bener banget. Jadi CV-nya juga nggak kosong nggak sih? Nah iya, kayak CV gitu. Bener. Atau ada yang bilang juga nih, kenapa ikut organisasi? Karena cutting itu ikut organisasi ini gitu. Bisa juga kan? Bener. Jadi mata-mata. Secret admirer. Dari crush ya kak ya. Secret admirer nggak tuh, ya Allah. Admirer deh. Tahu-taunya kata Salman punya nih, jangan-jangan Salman punya nih. Ada, ya nggak deh, ada. Ya. Itu di ruangan sebelah aja kali ya kita spill-nya. Oke, back to the topic. Aku pengen tahu nih sejak kapan kalian join organisasi, terus sejak kapan, dari semester berapa, boleh nih diceritakan guys, biar teman-teman juga bisa tahu nih. Coba dulu nih. Gue boleh duluan, gue dulu boleh. Jadi dari semester 4 itu gue ikut organisasi, dan organisasi cuma satu, itu KC Usful yang ada di UPN Veteran Jakarta. Jadi dari tahun keduanya KC dan tahun ketiganya KC, atau tahun sekarang gue di KC. Wah, cinta ya, si paling cinta KC. Love KC banget gitu. Oke, Salman. Kalau gue ya pertama kali banget untuk nyobain organisasi itu sebenarnya pas SMA, cuman nggak yang sampai seserius itu, jadi cuma sebentar aja. Terus baru organisasi lagi semester 1 deh kalau nggak salah, itu langsung kayak nyari-nyari. Semester 2 berarti ya, semester 2 nyoba banget ya Mas Salman ini. Terus gitu sih, coba-coba mulai dari semester 2 sih. Kalau Kanisa sendiri gimana? Kanisa nih kayaknya dari antara kita berdua dia yang paling sibuk nih ya, Mas Salman ya? Enggak, kan tadi udah dibilang aku sih sok sibuk ceritanya. Kebetulan ceritanya sama Mas Salman nih, aku juga tadi mengikuti jejak kambisannya Salman gitu. Jadi aku mulai juga di semester 2. Kita dulu waktu itu ada dalam satu organisasi yang sama ya Man ya, waktu di semester 2. Iya, tapi aku lupa Denis. Apa tuh? Lupa satu organisasi sama kamu di organisasi itu. Wah, satu itu terlupakan ya. Wah, tidak patut. Oke, dari kan berbeda-beda nih, ada yang dari semester 2, ada yang dari semester 4 ya. Pengen tahu dong selama ini nih apa sih manfaat dari organisasi yang kalian rasain nih gitu. Siapa dulu nih? Kenapa pada diem? Siapa dulu?
Gambreng aku bilang. Ya udah, boleh deh gue ya. Apa sih yang gue dapat dari ikut organisasi gitu ya, Kanisa ya? Dari yang gue dapat sih, karena awalnya ngerasa gabut gitu nggak ikut organisasi, jadi ikut organisasi itu yang paling pertama itu kita dapat pengalaman, dapat relasi juga, dapat teman baru, dan apa ya, dapat ruang untuk diskusi sih. Itu yang paling penting sih, kayak jadi kita punya ruang untuk diskusi, menyalurkan ide-ide kita itu di organisasi gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu. Kalau gue sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Ica. Mungkin yang paling kerasa ya itu tuh di apa namanya, relasi. Karena kan kalau gue ini kan tipe-tipe orang yang kalau nggak di satu forum yang sama gitu sama temen, itu kayak nggak bakal akrab gitu. Kalau misalkan satu kelas doang, tapi kita jarang apa namanya, jarang ngobrol bareng gitu kan. Pasti ada kan temen yang cuma papasan gitu. Nah kalau gue kan tipe-tipe orang yang kayak gitu, yang susah Introvert ya, introvert. iya, susah bergaul gitu. Nah dengan organisasi ini tuh sebenarnya karena kita punya minat yang sama, jadi lebih nyambung aja gitu, lebih gampang untuk apa namanya, berteman. Untuk gue sendiri ya, untuk gue pribadi sih itu. Sama manfaat yang didapat itu pengalaman ini sih, lomba dari ikut organisasi itu lebih banyak informasi yang apa namanya, informasi mengenai lomba yang dikasih, dan juga untuk akses ke lombanya tuh dipermudah gitu loh. Kalau dari gue sih itu. Kalau Nisa gimana Nisa? Baik, wah iya sih benar banget. Aku juga merasakan sih yang tadi Ica bilang, apa ya, punya teman untuk sesi diskusi segala macem gitu, benar banget. Dan seperti Salman, relasi gitu, benar banget. Jadi aku tuh merasakan gitu dengan ketika kita ikut organisasi, kita bisa kenal angkatan atas, kita bisa kenal angkatan bawah. Gimana nanti penting banget kan ya teman-teman ya, kenal dengan, apalagi yang setidaknya itu satu jurusan dengan kita gitu. Jadi nanti bisa menjadi relasi kita ketika mau cari magang kah atau mau cari kerjaan kayak gitu. Benar banget, benar. Benar banget. Dan yang paling, kalau dari aku manfaat dari organisasi yang paling aku rasain itu adalah yang membuat perubahan di dalam hidup aku, itu dimana ketika aku sudah lumayan berani untuk berbicara. Benar banget sih, itu penting banget sih. Gimana ya, itu adalah kalau di kelas kan kita apa ya, mungkin masih rada takut-takut, malu-malu gitu ya kalau misalnya di kelas gitu. Tapi kalau misalnya di organisasi tuh kita kayak bener-bener ya ini wadahnya gitu untuk berbicara sebebas-bebasnya gitu. Iya sih, benar. Itu sih yang paling aku rasain. Lebih bebas banget sih, bener. Dan jadi juga lebih terlatih juga public speakingnya ya. Iya, lebih berani ngeluarin pendapat kita nggak sih kalau di organisasi? Iya, benar-benar. Iya, betul banget. Jadi bisa lebih improve diri kita, mau seperti apa, mau membentuk diri kita, mau membranding diri kita tuh seperti apa ya di organisasi itu sih. Nah, dan ini ngomong-ngomong tadi ya, nge-highlight juga tadi tuh dari perkataannya Salman ya, ikut lomba ya, itu benar-benar kerasa ya di organisasi sih, benar sih. Ya udah, terus apalagi nih, oh ya, jadi manfaat, pokoknya kita masih ngomongin seputar manfaat, apalagi nih yang teman-teman rasain selama di organisasi. Ya tadi ikut-ikut lomba, terus biasanya sih aku kalau misalnya ikut-ikut lomba tuh kita bisa kayak yang nanyain cutting sebelumnya, itu tuh nanyain cutting buat jadi mentor kita, jadi ngebimbing kita buat ikut lombanya dan kasih motivasi segala macem. Dari kalian apa lagi nih kira-kira? Apa ya? Itu. Ini kita mau ini gak sih masuk yang tadi? Sama ini sih guys, gue pengen notice tentang, kan banyak banget tuh statement-statement dari mahasiswa-mahasiswa yang bilang kalau udah ikut organisasi tuh pasti nilainya jadi jelek deh, IP-nya jadi rendah deh. Nah menurut kalian tuh gimana sih cara manage waktu dan kita bisa ngebuktiin tuh kalau anak organisasi tuh bukan berarti kita nilainya jadi jelek dan kuliah kita jadi terbengkalai. Menurut kalian berdua kayak gimana? Bener banget. Salman dulu boleh? Di sini Sa. Kalau gue ya, kalau misalkan kalian ngaruh ya ke nilai kalian? Kalau gue sih alhamdulillah aman-aman aja ya.
Iya, sejauh ini Ya, sih bukan berarti sejak ikut organisasi IP dan nilai gue tuh ya standar, stabil aja, nggak turun dan nggak terlalu naik juga sih emang. Nah, Tapi kan gue mungkin juga banyak ya. gitu ya beredarnya gitu ya di luaran sana kayak ikut organisasi itu bikin IP turun gitu-gitu. Iya, karena terlalu sibuk kan mikirnya kayak gitu karena terlalu sibuk. Padahal di organisasi ini kita malah lebih baik di skillnya gitu kan ya ngembangin diri gitu. Terus Iya. karena ini juga organisasi jadi lebih banyak sharing-sharing sama teman, gak cuma kupu-kupu yang kuliah pulang. Jadi kita kurang dapat insight baru lah gitu kalau kita nggak ikut organisasi. Kalau menurut gue pribadi ya sebenarnya kalau nilai IPK turun itu faktornya banyak gitu, nggak cuma karena sibuknya di organisasi, tapi lebih ke apa ya? Gimana kita manfaatin waktu kita itu kan, waktu luang kita. Kalau misalnya kita nggak organisasi kan pasti kita ada waktu yang nggak kepake tuh. Maksudnya kalau misalnya kita organisasi, waktunya jadi kepake banyak, lebih banyak gitu, lebih ke forsir aja gitu. Paling itu kan apa namanya yang jadi masalah adalah kita harus nyediain waktu lebih untuk organisasi gitu kok, dibandingkan kita nggak ikut organisasi ya kita bisa fokus gitu sama kuliah. Paling itu aja kan masalahnya tuh lebih ke kita gimana caranya ngebagi fokus gitu, mengenai ngebagi fokus antara organisasi sama kuliah dan kelas gitu itu kan. Benar-benar. Terus Benar banget. Jadi apa namanya, sebenarnya tergantung orang sih ya, tergantung pribadi orang gitu. Dan mungkin kalau dari perspektif aku ya, aku ini adalah tipe yang deadlineer parah gitu. Jadi ketika masuk organisasi ya gitu gitu. Maksudnya bener-bener pas mepet waktu baru dikerjain dan segala macamnya. Tapi gimana ya, sepenting-pentingnya organisasi yang kita ikutin gitu. Tetap tujuan kita di sini ya kita sebagai mahasiswa ya kita harus memprioritaskan kuliah gitu. Jadi mungkin tipsnya gitu ya, aduh, tips-tipsnya itu apa namanya, kayak membagi skala prioritas kamu tuh di mana gitu. Maksudnya ketika emang kuliah misalnya lagi ada tugas yang benar-benar harus dikumpulin ya itu kerjain tugas dulu, terus baru nanti nyambi dengan organisasi gitu sih. Dan sebenarnya intinya itu kalau misalnya kuliah mau IPK bagus, yang penting adalah kuncinya ada 2 nggak sih? Yang penting tetap masuk, absen full, terus ngerjain tugas, terus aktif di Bener, kelas. iya nah sih. mungkin Itu yang penting sih. mungkin yang jadi masalah kalau misalnya kita organisasi tuh kadang suka bentrok gitu loh sama kelas acara organisasinya, jadi berpengaruh ke Oh iya absen. benar sih. Tapi kalau menurut gue ya untuk beberapa kali izin maksud dispen itu untuk organisasi, kalau menurut gue nggak masalah sih asal komunikasi sama dosennya tuh lancar gitu, dan kita harus tetap ngasih apa namanya ngejelasin ke dosennya kalau kita ada ini dan emang benar-benar nggak bisa ditinggalin gitu. Semisalkan ada tugas di kelas, pas di kelas kita nggak masuk nih, ada tugas ya kita tetap harus Tetap ngerjain. ngerjain. Iya, Iya, kita harus bener. tetap ngejar teman-teman gitu. Jangan sampai gara-gara organisasi tugas kita nggak kekerjain, terus udah kelasnya nggak masuk, dosennya juga nggak tahu nih kita kabarnya kayak gimana gitu sih. Mungkin jangan sampai kayak gitu aja nggak sih? Iya benar banget. Bener banget, bener. Dan salaman juga ya kita waktu itu ya, walaupun kita ada apa namanya, organisasi, itu ketika kita dispen nih, kayaknya nggak pernah ada dosen yang mempermasalahkan ya ya guys ya? Iya, Nggak nggak ada sih pernah. kalau dari aku sih, bener-bener apalagi kalau Harus misalnya jelas yang aja sih kita kemana dan di sepeda tuh ada kegiatan apa gitu. Pasti dosen juga ngerti kan. bener-bener. Jadi kayak yang penting jelas dikomunikasiin ya clear gitu, nggak ada permasalahan gitu. Kecuali ya dosennya, bener-bener strict banget gitu dan tapi ya alhamdulillahnya di UPN nggak ada sih dosen-dosen seperti itu ya. Baik-baik Aman, dosen UPN. terkendali. Iya, sangat-sangat mendorong mahasiswanya lah gitu untuk kegiatan-kegiatan yang Benar-benar. positif. Iya sih itu benar banget. Bener. Apalagi di Ekshare ya, gue ngerasain banget kalau dosen-dosennya tuh sangat mendorong apa ya, mendukung kegiatan organisasi kita nggak sih, kayak ya kayak lomba gitu kan pasti Disupport didukung kan, banget ya. disupport banget, support Benar. banget. Dan jadi apa ya, jadi, ya kita memberikan, bukan perbedaan ya, maksudnya jadi pembeda kita deh sama mahasiswa lainnya, sama dosen gitu. Maksudnya, ketika kita misalnya udah dikenal sebagai mahasiswa organisasi nih, pasti
rata-rata dari dosen tuh ya kenal sama kita gitu, karena kadang kita suka yang kayak koordinasinya kan sama dosen kan seringnya gitu. Jadi kita misalnya kalau di kelas dimintain bantuan atau apa pasti sama kayak mahasiswa, oh ya kamu kan yang kemarin ini ya, tolong bantu aku ya, tolong bantuin ini dong, bisa nggak gitu. Jadi bisa ya PDKT dikit lah gitu sama dosen kan. Iya benar. Pengalaman ya. Bener banget. Pengalaman yang di sebelah sih sebenarnya aku mah ceritain aja. Ya nggak kan? Iya. Iya aja dah. Maksudnya pengalaman aku ya, Dis? Barunya Positif ya. Agak lola ya, Salman ya. Ya, pokoknya bisa jadi ada nama lah gitu. Bukan apa ya, bukan cari perhatian dan segala macam sih, tapi maksudnya jadi yang suka nggak diandalkan juga ya. Maksudnya yang ya itulah. Ya, gitu. jadi dikenal aja. Nilai punya value asik, si manusia paling value enggak tuh. Si paling. Ya itulah, pokoknya banyak banget sih ya, banyak banget manfaat organisasi dari yang tadinya nyari relasi itu segala macam dan ngelatih kita public speaking gitu, ngelatih jadi wadah untuk diskusi ya, sama mungkin lebih kita bisa bekerja sama dengan orang lain, itu penting banget gitu ya. Gimana sih cara kerja sama orang lain, terus mengenal berbagai macam karakter orang gitu. Dan di organisasi itu kita boleh sebebas-bebasnya berpendapat, tapi ya balik lagi gitu, kita negara demokrasi jadi ya kita nggak bisa yang memaksakan pendapat. Jadi di organisasi itu kita belajar tuh menerima pendapat yang berbeda dengan kita dan tidak memaksakan pendapat kita kayak gitu sih. Kayak siapa nih? Kayaknya kalau kita enggak sih gitu ya. Realitanya enggak gitu ya. Kita kalau masih bisa didebat fair aja. Iya, kan kalau kita gitu debat, kan. Tapi argumen ya. Tapi argumennya masing-masing keras-keras semua gitu. Aduh. Ya. Tapi alhamdulillah masih temenan sih, nggak selek. Nggak sampai musuhan ya? Enggak, cuma di forum debat aja, forum diskusi aja kita berdebat. Kalau di luar itu yang enggak, main-main aja ya nih. Bukan begitu pun. Benar sekali. Harus ada yang mengalah dan aku selalu mengalah sih. Salah sih. Tapi dari situ ada ini juga sih, ada positifnya juga sih. Dari situ tuh kita dilatih kayak gimana pun kita juga harus mempertahankan pendapat kita kan gitu ya, walaupun kita bukan ke benar salahnya itu pendapat gitu, tapi lebih ke ya gimana kita mempertahankan opini kita kayak gitu-gitu. Tapi ternyata mungkin dengan dari argumen itu ada yang lebih baik lagi, dapat insight baru lagi. Nah benar. Itu sih benar poin di organisasi itu selalu dapat insight baru ya. Iya, benar banget. Apalagi kita kan di kelompok studi ya, yang sekarang nih organisasinya kan kita di kelompok studi yang mana emang aktivitas utamanya itu kita berdiskusi nggak sih? Bener. Belajar bareng gitu. Aduh, utamanya bukannya proker ya, tapi di sela-sela itu pasti ada gitu. Iya. Ya kan? Benar, itu maksudnya. Gue pengen nanya nih, kita kan di kampus tuh kan banyak ya organisasi mahasiswa, ada juga kelompok studi gitu. Dari sekian banyak organisasi dan kelompok studi, kenapa kalian tuh milih KC? Menarik. Kenapa kalian milih KC? Kenapa kita di KC gitu? Padahal sebelumnya pasti kan kita nggak tahu KC itu kayak gimana. Nah, tapi kenapa dari kita bertiga nih, rata-rata nih kita bertiga nih udah 2 tahun kan di KC ya. Kenapa lebih setia dan lebih cinta ke KC? Kalau gue sendiri itu, kenapa gue milih KC? Yang pertama, faktor gue milih ikut ke KC itu karena satu, gue dari jurusan ekonomi syariah. Dan KC ini kan kelompok studi ekonomi Islam gitu. Jadi gue pengen apa yang gue dapet di kampus gitu, apa yang gue dapet di kalau di kuliah kan kita cuma dapet teorinya ya. Nah gue pengen kalau di tahunnya itu di KC ini kita bisa mengimplementasikan atau lebih ke ruang diskusinya tadi sih. Makanya gue bilang manfaat gue ikut organisasi itu karena ada ruang diskusinya. Jadi ruang diskusi tentang ekonomi Islam tuh lebih luas di KC gitu. Nah gue pengen dapetin itu. Terus juga kenapa KC? Karena selama ini yang gue ngerasa nyaman aja sih di KC. Karena bener ukhuwahnya tuh mantep banget gak sih, kekeluargaannya tuh keren banget.
Iya Terus sih. jadi kita tuh nggak ada gap antara kayak jabatannya dia ini, jabatan dia ini. Jadi kita tuh nyatu semuanya karena tuh kita sama-sama punya tujuan dan kita tuh organisasi, kita tuh kelompok studi kan. Jadi bagi gue tuh kita Iya, setara, betul jadi banget. nggak ada gap-gap senioritas di KC. Nah itu yang gue suka dari KC sih. Sama-sama punya minat yang sama ya. Bener, bener. Iya, benar-benar. Gue juga sih Walaupun di KC ini nggak cuma dari ekonomi syariah juga ya, tapi ada dari jurusan benar. lain. Nah, ya. Dor. Ya, kalau gue kenapa gue milih KC? Kenapa ya? Gue sebenarnya lupa sih kenapa gue milih KC. Cuman kenapa gue bisa bertahan di KC karena ini apa ya? Gue dapetin tujuan gue masuk organisasi, yaitu apa ya? Gue tuh pengen punya teman untuk berdiskusi. Bener sih, maksudnya sama aja sih kayak yang lain. Pokoknya tuh intinya kenapa gue milih KC ya, pertama untuk nyari teman diskusi dengan minat yang sama, yaitu mengenai ekonomi syariah kan, mengenai isu-isu ekonomi syariah. Dan gue dapet itu di KC gitu. Dan bener kata Ica, kalau misalkan di KC itu KC useful ya, itu tuh ngerasa nyaman banget karena budaya yang dibangun tuh kekeluargaan gitu nggak sih? Apa ya? Nggak ada, Bener, ukhuwah. iya nggak ada. Ada gap senioritas. Iya benar, bahkan sama Kating pun ngomong gue lu nggak apa-apa ya. Gue nggak tahu sih gimana organisasi lain tuh, maksudnya euforianya atau budayanya gimana. Gue nggak banyak punya pengalaman organisasi lain. Tapi kalau misalkan di KC itu ya bener-bener kayak temen seangkatan jatuhnya nggak sih? Walaupun kita Iya, mungkin Bener, beda jadi angkatan ya. Tapi di KC jadi kayak satu angkatannya udah kayak kesannya kalau iya, udah masuk KC mahasiswa aja gitu, nggak ada gap angkatan. iya benar. Itu sih. Kalau Nisa kenapa Nis? Milih KC? Kenapa ya? Dulu nih pas awal-awal itu karena dulu ngikutin jejak ini sih, apa sih, kakak kelas aku tapi di luar universitas gitu. Jadi for your information guys, KC itu nggak cuma ada di UPN tapi ada di seluruh apa namanya, Universitas Indonesia ya. Ada beberapa apa namanya, berapa sih KC guys? Pokoknya kalau di Kalau Jabodetabek ada KC tuh banyak 32. banget kayak Iya, di ratusan. beberapa di universitas gitu. Jadi karena cutting aku itu bukan cutting ya, kakel dulu ya waktu SMA. Beliau ini masya Allah banget gitu, panutan ya. Apa namanya, ikut kegiatan-kegiatan gitu. Terus akhirnya aku bertanya gitu, dan katanya ini namanya KC gitu. Coba ikut di UPN pasti ada katanya gitu. Akhirnya aku searching gitu, ternyata ada KC Yusuful. Ya dari situ sih sebenarnya gitu. Mungkin alasannya itu karena aku mahasiswa ekonomi syariah, jadi aku merasa butuh gitu dengan KC. Seperti yang dibilang Ica sama Salman tadi, benar-benar apa namanya, di KC kita butuh dapet banget tempat diskusi, tempat ngebahas isu-isu yang lagi hangat gitu sih. Aku memilih KC. Bener, hampir sama semua ya berarti Agak pendapatnya. beda gitu. Kalau misalkan karena dia karena kakelnya gitu. Kalau kita kan enggak, Cak. Kita kan lebih ke temen Iya ya. sih. Bisa Iya. dibilang temen ya. Tapi ujung-ujungnya sama. Iya, Sama yang pengen dicari itu. itu sama. Bener. Dengan minat yang sama ya. Satu visi misi lah ya kita tuh. Enggak sih, kayak beda sih kita. Masa sih? Nggak. Samain aja lah. Jadi tutup. Siapa yang tutup? Oke, itu tadi cicet ringan kita mengenai pengalaman dari mulai masuk organisasi, kenapa masuk organisasi dan segala macam ya, dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Mungkin segitu aja teman-teman. Sampai jumpa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kipot. Waalaikumsalam. Dadah. Bye-bye.